warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya bisa saja yang mengandung variabel. Perhatikan beberapa pertidaksamaan berikut. Manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional? Yang pertama bisa kita lihat X dikurang 2 per 2X tambah 6 lebih kecil dari 0. Yang kedua 2X dikurang 4 per 5 dikurang 3X tambah 9 per 7 lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ketiga 1 per X tambah 1 lebih besar dari 2 per X kurang 1. Kemudian yang keempat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10 per 2 lebih kecil sama dengan 1 per 3. Pertidaksamaan yang pertama dan yang ketiga merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya mengandung variabel X. Pertidaksamaan yang kedua dan yang keempat walaupun tampak berbentuk pecahan tetapi bukan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Pertidaksamaan yang kedua merupakan pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan yang keempat merupakan pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya kita ke bentuk umum pertidaksamaan rasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan adalah fx per gx lebih kecil dari 0 atau fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Kemudian fx per gx lebih besar dari 0 atau fx per gx lebih besar sama dengan 0. Dengan fx sebagai fungsi pembilang dan gx sebagai fungsi penyebut dan gx tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, mari kita simak bersama contoh berikut ini. Jangan lupa untuk menyaksikan penjelasannya sampai akhir agar kalian paham. Kita ke contoh yang pertama dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang 1 per X ditambah 5 lebih kecil sama dengan 0. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kita lihat ruas kanan. Ruas kanannya ini harus 0 ya. Jadi kalau misalkan tidak 0, kita buat gimana caranya supaya ruas kanan ini menjadi 0. Kemudian pembilang dan penyebutnya itu merupakan fungsi linier ya. Jadi kalau pembilang dan penyebutnya itu harus merupakan fungsi linier. Jadi kalau dia pembilangnya bukan fungsi linier, itu boleh-boleh saja, tapi penyebut dia harus fungsi linier ya. Nah, setelah memenuhi persyaratan tadi, baru kemudian kita tentukan titik kritisnya atau pembuat nolnya ya. Pada pembilang, nih kita lihat pembilangnya X dikurang 1. Nah, kita buat sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Kemudian pada penyebut, X ditambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5. Ingat, X sama dengan min 5 tidak termasuk penyelesaian. Kenapa tidak termasuk ke dalam penyelesaian? Ya, karena kalau X-nya sama dengan min 5, ini akan menghasilkan tak terdefinisi ya. Maka yang kita perhatikan di sini hanya pada poin pembilang ya. Nah, kemudian kita buat garis bilangan ya untuk menentukan daerah-daerah intervalnya. Nah, ini kita lihat tadi di sini ada X sama dengan 1, kemudian X sama dengan 5. Nah, di sini kita bisa perhatikan X sama dengan min 5 ini merupakan bulatan kosong atau bulatan penuh. Artinya
min 5 itu tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Jadi kita lihat ini satu bulatan penuh karena satu itu merupakan penyelesaian, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini untuk interval dari X lebih besar sama dengan 1. Kemudian di sini ini untuk interval dari min 5 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 1. Kemudian ini untuk interval X lebih kecil dari min 5. Nah, maka di sini kita bisa perhatikan di sini ada tanda sama dengan, di sini tidak ada tanda sama dengan. Artinya min 5 tidak merupakan penyelesaian atau tidak termasuk penyelesaian ya. Nah, kemudian pada masing-masing daerah ini kan terbagi ke dalam 3 interval ya. Nah, pada masing-masing daerah ini kita ambil titik uji ya. Sembarang titik yang kita uji. Nah, pertama untuk X lebih kecil dari min 5. Itu kita ambil X-nya sama dengan min 6 ya. Kita ambil X-nya sama dengan min 6, maka ini kan pembilangnya tadi itu adalah X dikurang 1 ya. Nah, ini untuk pembilang, kemudian untuk penyebut. Baru kemudian di sini pembilang per penyebut atau pertidaksamaannya tadi ya. Di sini kita bisa lihat ini jadinya min 6 dikurang 1, ini min 7 ya, berarti negatif. Kemudian min 6 ditambah 5, ini X tambah 5 penyebutnya ya. Min 6 ditambah 5 itu hasilnya min 1, ya kan? Nah, kita lihat ya. Sebelumnya kita buat dulu. Seperti ini ya. Ini min 6 dikurang 1 itu hasilnya kan min 7 ya. Kemudian ini, maka ini negatif kan? Kemudian min 6 ditambah 5 ini kan min 1 ya, menghasilkan min 1. Maka kita lihat ini berarti negatif. Nah, negatif per negatif itu hasilnya positif ya. Hasilnya positif. Nah, maka di sini nanti kita letakkan untuk di X lebih kecil dari min 5, di sini kita buat positif. Nah, kemudian ini bisa kita lihat kemudian di interval yang kedua, yaitu min 5 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 1. Kita ambil sembarang titik di antara ini itu 0 ya. Jadi 0 dikurang 1 itu sama dengan negatif 1 ya. Makanya 1. Makanya di sini dia jadinya negatif. Kemudian 0 ditambah 5 itu hasilnya adalah 5 ya. Berarti dia positif. Nah, di sini negatif per positif, maka dia hasilnya adalah negatif. Ya. Maka kita buat di sini negatif. Kemudian untuk interval yang ketiga, X lebih besar sama dengan 1, kita ambil itu untuk X-nya itu sama dengan 2. Karena 2 itu kan lebih besar dari 1 ya. Kemudian kita substitusikan 2 dikurang 1 itu sama dengan 1, positif ya. Positif. Kemudian 2 ditambah 5 itu sama dengan 7, juga positif. Maka positif per positif hasilnya adalah positif ya. Nah, kita ke slide berikutnya. Nih, sehingga diperoleh tanda untuk setiap daerah seperti gambar berikut. Nih dia, seperti yang kita hasilkan tadi, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, pertidaksamaan X kurang 1 per X tambah 5 lebih kecil sama dengan 0 memiliki tanda lebih kecil sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif atau 0. Ya, yang bertanda negatif atau 0 itu sendiri, karena di sini 0 termasuk ya. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya itu bisa kita lihat di sini daerah yang bertanda negatif atau 0. Kan yang lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0 itu negatif ya. Maka di sini nih kita lihat area negatif. Inilah jadi himpunan penyelesaiannya.
Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga negatif 5 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 1 dengan X anggota bilangan real. Jadi bergantung pada tanda di pertidaksamaan. Jadi kalau di sini nanti lebih besar sama dengan 0, maka yang kita ambil adalah positif. Karena yang lebih besar sama dengan 0 itu udah berarti positif ya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita ke contoh yang kedua ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 6 per x pangkat 2 dikurang 2x kurang 8 lebih besar dari 0 ya. Ini lebih besar dari 0. Penyelesaiannya, ini kita lihat dulu ruas kanannya sudah sama dengan 0. Kemudian pembilangnya juga sudah fungsi linier. Kemudian penyebutnya ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, kalau penyebutnya dalam bentuk fungsi kuadrat seperti ini harus kita buat dalam bentuk fungsi linier. Ya, gimana caranya? Nih, lihat. Ada soal di atas, ruas kanan pertidaksamaan sudah sama dengan 0, pembilang dalam bentuk linier, sedangkan penyebut dalam bentuk kuadrat, sehingga penyebut perlu difaktorkan ke bentuk linier. Inilah bentuk liniernya ya, kita faktorkan. Jadinya dari x kuadrat dikurang x kurang 8 menjadi x tambah 2 dikali x kurang 4. Ya, kemudian kita tentukan titik kritis atau pembuat nolnya. Itu kita lihat pembilangnya tadi 2x kurang 6 sama dengan 0 ya. 2x kurang 6 ini tadi pembilangnya. Sama dengan 0, baru kemudian jadinya 2x sama dengan 6 maka x-nya sama dengan 3. Kemudian pada penyebut x tambah 2 sama dengan 0 maka x-nya sama dengan min 2. Dan x kurang 4 sama dengan 0 maka x-nya sama dengan 4. Nah, X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4 ini tidak termasuk ke dalam penyelesaian ya. Tapi nanti kita masukkan ke dalam batas interval dengan bulatan tidak penuh seperti ini ya. Nih, inilah dia tadi. Maka daerahnya ini ada X lebih kecil dari min 2. Kemudian min 2 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 3. Kemudian ada 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Kemudian X lebih besar dari 4. Ini ada 4 interval ya. Nah, sekarang kita masukkan interval tadi, kita ambil titik ujinya ya. Kita substitusikan ke pembilang dan penyebut. Ini ada 4 interval ya. Kita ambil interval yang pertama yaitu X lebih kecil dari min 2. Kita ambil untuk X lebih kecil dari min 2 itu X sama dengan 3. Jadinya 2 dikali min 3 ya, 2 kali min 3 itu sama dengan min 6. 2 dikali min 3 kemudian dikurang 6 jadinya min 6 dikurang 6 itu min 7 ya. Kita buat di sini min 7 maka kan negatif ya atau minus ya, min 7. Kemudian di sini min 3 tambah 2 itu kan min 1 ya. Kemudian X dikurang 4, min 3 dikurang 4, min 7. Min 7 dikali min 1 ya, min kali min itu positif ya. Ya, jadinya min 1 dikali min 7 itu sama dengan 7 positif ya. Kemudian bisa kita lihat jadinya negatif per positif itu hasilnya negatif ya. Min 7 per 7 kan negatif 1. Kemudian untuk interval yang kedua, ini interval yang kedua, ini kan tadi yang pertama, ini yang kedua, kemudian ini ketiga, ini keempat ya. Bisa kita lihat bersama di sini. Jadi X-nya kita ambil sama dengan 0, maka kita substitusikan ke pembilang, hasilnya 2 kali 0, 0. 0 dikurang 6 itu min 6, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ini 0 ditambah 2, 2. Kemudian 0 dikurang 4, min 4. 2 kali min 4 itu min 8, ya kan? Kemudian jadinya min 6 per min 8 itu positif, ya. Min per min jadinya 6 per 8. Nah, kemudian ini tadi yang pertama negatif, ini seperti kita lihat sudah tertulis di sini, yang kedua positif.
Kemudian yang ketiga itu negatif. Kita lihat bersama. Nah, di sini kita ambil X di antara 3 dan 4 itu sama dengan 31/2. 31/2 dikali 2 itu sama dengan 7 ya. Ini kalau belum paham, ini maksudnya gini ya. Yang saya buat di sini 31/2 itu kan 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 ya, 7/2. Jadi 7/2, ini kita buat di sini 7/2, ini kan 2 dikali 7/2, ya kan, kemudian dikurang 6 gitu ya. Maka di sini kan habis 2-nya, tinggal 7, 7 kurang 6 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi kemudian yang ini kita ambil 31/2 atau 7/2 tadi ya. 7/2 tambah 2. Di sini kita buat 7/2 tambah 2. 2 itu kan 4/2 ya. 7 tambah 4 itu kan 11. 11/2. Ya kan? 11/2. Baru kemudian di sini dikali dengan di sini 7/2 dikurang 8/2. Jadi min 1/2, ya kan? Min 1/2. Maka di sini dikalikan jadi min 11/4 negatif ya. Min 11/4 ini negatif. Maka di sini kita buat ini dua dilihat ini hasilnya negatif. Kemudian kita yang terakhir interval yang keempat yaitu X lebih besar dari 4, kita ambil itu X sama dengan 5, maka 2 dikali 5, 2 kali 5, 10, 10 dikurang 6 itu sama dengan 4, ya, kemudian positif ya, 4 itu positif, kemudian di sini kita ambil 5, 5 ditambah 2, 7, 5 dikurang 4, 1, 1 kali 7 itu sama dengan 7, positif ya, positif dibagi positif sama dengan positif. Di sini kita buat tandanya ya. Ini benar tandanya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Ini pertidaksamaan 2x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 2x kurang 8 lebih besar dari 0 memiliki tanda lebih besar dari 0 ya. Tanda lebih besar dari 0. Maka yang lebih besar dari 0 itu otomatis adalah positif. Maka di sini kita perhatikan yang tandanya positif ya. Ini kita lihat. Jadi yang tandanya positif itu ada 2 ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya juga ada 2. Ini dia jadinya X sedemikian sehingga min 2 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 3 atau ini dia X lebih besar dari 4 untuk X anggota bilangan real. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.